Silahkan like, comment, share, subscribe. Terima kasih. Gratis loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang sama-sama kita muliakan Al-Ustaz Kiai Haji Abdullah Sani, Datrandus MPDI. Beliau dosen kami di IAIN, guru kita semua, dan diamanahi insyaallah sebagai Wakil Gubernur Jambi. Insyaallah sudah sampai seminggu lagi putusan yang kita. Mudah-mudahan kita doakan semua, amin ya rabbal alamin. Siapa sangka orang tungkar, bukan pula orang tungkar, orang beranitan, bukan pula orang beranitan, orang parit leben, bukan parit lapang, parit leben, orang keluar tahu membaca. Beliau yang Jawi, tapi fasih bahasa Banjar. Alumni PHI, Bupati alumni PHI, luar biasa. Berkah PHI. Yang saya hormati Komandan Denkom Tanjung Tanjak Timur, yang saya hormati Kakan Kementerian Agama yang diwakili oleh Kabak PU Ustaz Abdul Aziz Rahman, Ketua Kepala Desa Tunggal 1. Hormati para tokoh masyarakat, para kepala dinas, Pak Imam, pengurus Masjid An-Nur Desa Tunggal 1, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mungkin duduk di saung, duduk di punggung nior, ya. Kita melihat ibu-ibu yang paling semangat ini, Ustaz, ibu-ibu. Begitu dengar serang cara masak tulasane, ayo hak tinggalkan begawi batangnya ya. Semangat ubinian nih pengajian, lah semangat hendak dengar pengajian kah? Atau hendak istirahat dulu di rumah? Atau hendak menampaikan baju hanyar? Tahu juga tak? Terlepas dari itu, Allah catat menjadi niat baik kita semua. Insyaallah selama ada di sini niatnya iktikaf di majelis ini, insyaallah, ya. Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat saya pada tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian, alhamdulillah kita bisa bersama-sama di majelis ini. Majelis ini baru pertama kali dilaksanakan peringatan Isra Mi'raj di sini. Kemarin kita ada haul bulan yang lalu, karena kita baru tanggal 16 Januari Bapak Ibu pindah ke sini di tempat ini. Area lebih kurang setengah hektar, ada 5 asrama, 1 musola, 1 tempat wudhu yang sedang dibangun, dan 6 saung insyaallah yang sedang dibangun. Santri yang mungkin ada 32 orang, yang sore masuk asar keluar maghrib ada 106 orang. Dari lingkungan Desa Tunggal 1, dari pasar juga ada, bahkan dari Tunggal Harapan juga ada saya. Apa yang terjadi di tempat kita itu semua tidak lepas dari dukungan bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan saya melihat luar biasa masyarakat Desa Tunggal 1 antusias, semangat. Makanya di depan itu ada tulisan dari Syekh Abdul Jabir yang kami kutip, kalau engkau tidak hafal Al-Quran, upayakan
zuriat anak cucumu yang hafal Al-Quran. Kalau tidak bisa juga, jangan halangi rezekimu untuk mendukung orang-orang yang menghafal atau mengamalkan Al-Quran. Tidak bisa infak itu dengan harta. Masyarakat sini sudah 3 malam gotong royongnya menimbun jalan. Dulu itu para anak lumpak, para anak di jalan sekarang 30 lebih orang tiap malam gotong royong. Luar biasa semangatnya ya, berkat dukungan dari Pak Kades, dari Pak Imam, dari masyarakat sekitar, para wali murid setiap malam, kecuali malam nanti malam Jumat kita istirahat dulu, malam besok lanjut lagi. Kebetulan yang wakaf tanah 65 truk ya. Sumbangan Bapak Ibu sekalian sangat berarti bagi kami, karena infak itu bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bahkan bisa dengan doa, minimal tidak mengganggu. Nah itulah infak yang terbaik. Doakan kita semua, mudah-mudahan kampung kita ini, kami dengan Pak Kades mencanangkan kampung kita ini jadi desa binaan, gitu ya, desa binaan Yayasan Bikin Tenda Sedekah. Jadi binaan Koramil, karena di sini juga ada Koramil, ya. Kita wujudkan kebersamaan gotong royong yang baik di kampung kita ini, karena semakin hari makin maju, ya. Jalan sudah terbuka, MTQ tingkat provinsi insya Allah dilaksanakan nanti di sini, ya. Dan kita berdayakan. Jadi anak-anak di sini selain menghafal Al-Quran, belajar ulumul Quran, tafsir dan lain-lainnya, juga ada sedikit ternak gitu ya, ayam. Nanti di depan ada sedikit bengkel lah di depan itu, kalau mungkin kan juga usaha-usaha yang lainnya, mungkin seperti bengkel, mungkin ada air galon, karena sudah ada yang mewakafkan. Dan berkah tanah ini kan kemarin sudah ditinjau, jadi air sumur yang diwakafkan itu air bisa diminum, jadi telah diproses gitu ya. Kata beliau bisa ya untuk dijadikan air galon. Jadi amal usaha pondok. Bapak Ibu rahimakumullah, saya berbahagia sekali Kimong dengan Banjar itu arai benar kehadiran beliau. Beliau ini seperti saya sebut tadi, siapa sangka ya, siapa sangka seorang santri dulu sekolah di Tungkal, lanjut di Jambi, ya, berjuang hidup, ngajar sana sini, jadi dosen, jadi pembantu rekan, jadi asisten, jadi staf ahli wali kota, jadi asisten, dan jadi wakil wali kota. Nah sekarang insya Allah selangkah lagi jadi wakil gubernur. Mudah-mudahan kehadiran beliau bisa memberikan banyak manfaat kepada kita dan menjadi motivasi bagi generasi muda kita. Jangan khawatir soal rezeki, itu sudah Allah tanggung. Ya. Jadi saya juga tekankan sama anak-anak kami di sini, sudah semua tergantung mahfuz. Yang penting luruskan niat, gitu ya. Ini menghafal saja, fokus. Bahwa nanti ke depan jadi apa, itu insya Allah ya, sesuai dengan ikhtiar yang kita lakukan. Allah sudah tetapkan apa yang menjadi rezeki bagi setiap hambanya, dan tidak akan mati, kata Nabi. Seorang hamba itu sebelum rezekinya itu habis, jatahnya itu dimakan. Wabarakatuh warahmatullah, tidak berpanjang sambutan. Intinya kami mohon doa restu dari kita semua, mudah-mudahan tempat ini bisa memberi banyak manfaat bagi masyarakat sekitar dan bagi masyarakat yang umumnya di Tanjung Jabung Barat ini. Terima kasih atas kehadiran Tuan dan Puan. Mohon maaf kalau ada kekurangan sana sini. Tentu tidak ada unsur kesengajaan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Masuki acara selanjutnya, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Kiai Abdullah Sati, MPDI dari Jambi. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Biasa tegak juga, terus berdiri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang semuliakan para tuan guru, para alim, para kiai, para ustaz, khususnya pengajian, pengasuh, majelis atau pengurus pondok, berdoa, praktis, serta seluruh pengurus, para kepala kantor Kementerian Agama, Bapak Pendeta, Pendeta Negara Timur, santri, kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, Tanjung Jabung Barat juga ada pimpinan baru. Mudah-mudahan Provinsi Jambi juga ada pimpinan baru. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan banyak membawa lantaran turunnya rahmat Allah. Amin. Amin. Dan kita tahu persis bupati kita adalah seorang kiai, seorang yang alim. Lalu pada hari ini kita sama-sama bersama berkumpul berjamaah di majelis ini. Satu majelis yang wajib kita yakini bisa menghindari kita dari bala, malapetaka. Sebaliknya mudah-mudahan dengan majelis yang seperti ini, mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, daerah kita ini mudah-mudahan aman, tentram, damai, sejahtera, lancar urusan dunia dan akhirat kita. Amin. Saya teringat dengan hadis qudsi. Inni ahammu bi'adzabi ibadi. Kami akan turunkan azab kepada hamba-hambaku, kata Allah. Alhamdulillah. Tapi Allah tidak jadi menurunkan azab itu ke dalam satu daerah dan masyarakat. Mudah-mudahan kita juga. Wa anduru ila ummaril masajid. Selagi masjid masih makmur, jamaahnya insya Allah aman. Amin. Itu juga fa anduru ila majalisil Quran. Karena aku masih banyak melihat di kampung itu majelis-majelis Al-Quran dan seterusnya. Tapi sisi lain, Ustaz, saya mengajak dan mohon doanya para santri. Samping menghafal Quran, membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran dan seterusnya, tolong doa kalimat-kalimat yang sepele. Mari kita gaungkan kembali, kita semangat kembali, jangan dianggap remeh. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai firman-Nya dengan Subhanalladzi asra, berarti ada kalimat Subhanallah. Ada kalimat Subhanallah, artinya kita harus mengingat, mendalami, mengikat dalam hati kita ini
Maha suci Allah dari segala sifat kekurangan. Karena Allah menempati semua sifat-sifat sempurna. Contoh saja. Maka doa yang pertama, mohon maaf, Mas. Hafal semua kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mau baca Al-Quran saja, fa idza qara'tal Quran fasta'iz billah minasy syaithanir. Mau sholat saja kita dimohon, diminta untuk diharapkan untuk mohon perlindungan daripada gangguan setan. Apalagi masuk WC, kemana saja. Mengapa? Karena yang bisa berperan merusak kita ini adalah setan. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manakala Isra itu pertama dihadapkan dengan jin Ifrit, diajari oleh malaikat Jibril. Walaupun mungkin redaksinya, kalimatnya berbeda-beda, tapi intinya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bermohon kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemungkinan keburukan-keburukan ciptaan Allah semua, termasuk penyakit yang sedang kita takuti. Takut enggak? Kalau takut ini salah lagi, tidak ada. Tidak ada takut, tidak ada. Waspada. Ya. Tapi yakin kalau Allah melindungi kita dari semua makhluk-makhluk Allah, tidak kenal kita dah. Cuma yang semua, insya Allah, berdoa, tawakal, iman saya perlu juga kan. Yang kedua adalah dalam kaitan kita bersama dalam kehidupan, termasuk apa saja perjuangan kita ini. Kalau gimana kita kepingin bagaimana anak kita menjadi soleh, bisa tahu dengan Al-Quran, membaca, bukan saja membaca tapi menghafal Al-Quran. Jangan lupa itu. Sebatas air ini mari kita mulai memegang dan meminumnya, walaupun tidak kuat-kuat, walaupun dengan sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak minum dah. Kenapa enggak yakin? Yang menyampaikan Rasul, manakala semua perbuatan yang baik, termasuk makan, termasuk minum, tidak pakai bismillah, tidak berkah. Itu langsung mulai. Hanya memaksa di pasal Senayan beri tempat dilakukan dirikan. Ini ada dulu Bismillahirrahmanirrahim. Masih syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau dulu dari dulu maksudnya diajari. Kalau kamu yakin mantap terbuyar lagi, insya Allah apapun lebih terlalu. Kita menjadi hukum tak. Masuk penyakit. Kemudian ada tempat masuk karbu telah segala macam. Tapi yang lebih penting apa saya ingat, waktu saya sowan di Pasuruan, Allah yarham Kusnah. Kita bisa melihat lagi. Cuma siapa di depan pasti tahu deh. Kita mau dapat tahu. Harinya hari Senin. Saya datang setengah 6. Kira-kira jam 6 kurang seperempat dari tangan orang. Bawa kalam lebih jangan. Dia itu dulu. Ulun pikir, hadir tak ada. Bukan. Rupanya orang-orang sekitar kiai itu, pondok itu yang sedang puasa untuk buka sekeluarga itu, dia minta kepada kiai untuk membacakan doa untuk makanannya. Ada dari timbal dulu. Ada tak? Kemana Pak Ternak? Ada tak suatu saat
orang datang gitu, kita dulu ayo balik ke sini. Makanan satu lampang yang untuk buka bersama itu sengaja dibawa ke rumah guru, rumah kiai. Dan masalah yang seperti itu aja. Setelah beliau karena sudah marah, turun lagi, lakon, kiai. Apa maksudnya? Rupanya dia jawab dengan tegas lugas, jamaah kita di sekitar sini, masyarakat kita ini ingin apa yang dia minum, apa yang dia makan berkah. Setahun. Ya sebenarnya kita berdoa juga lah bismillah ya juga Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Tapi lebih mantap dia ini untuk apa? Supaya berkah. Kalau minuman ini berkah, kalau makanan ini berkah, jadi daging yang berkah, insya Allah yang punya daging berkah. Ada yang nyangka? Kalau makanannya berkah, minumannya berkah, jadi daging berkah, yang punya daging berkah, insya Allah. Nah, kayak Abdullah Sanina, waktu hakim lainnya. Oh iya, sampai ke papa waktu saya penyanyi, bapak kan. Itu yang saya kira. Saya tidak jelaskan kode seperti apa, nanti salah bilang. Insya Allah kalau dagingnya berkah, atas makanan yang berkah, dengan doa yang berkah, insya Allah berkah semuanya. Sampai kemanapun tidak ada masalah. Sudah Bu? Paham? Yang kedua bahwa sebenarnya ketiga doa yang paling aman itu adalah aman itu dengan catatan lengkapilah alhamdulillahirabbil alamin satu, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat kedua, alhamdulillah ala kulli hal. Pak Bintang sanggup tak alhamdulillah ala kulli hal? Buntu alhamdulillah buntu sanggup tak? Sanggup. Banyak duit alhamdulillah, sakit alham, senang alham, saya rasanya belum bisa. Bina murah alhamdulillah, bina mahal alhamdulillah ala kul. Siapa yang menyentuh ini di kala Nabi Sulaiman kaya raya dengan jawab alhamdulillah. Seorang kekasih Allah. Tapi di kala Nabi Isa melarang juga alhamdulillah. Nabi Ayub, alhamdulillah Nabi Ayub itu mas, ini bukan siapa-siapa, bukan. Kehilangan anak-anaknya semuanya, rumahnya semua hancur lebur, anaknya tetap dikatakan alhamdulillah. Mohon maaf saya bisa Pak. Belum pas. Alhamdulillahilladzi a'tani wa azhaba anni. Segala puji bagi Allah yang dulu memberi aku dengan ini. Sekarang Allah yang mengambilnya. Alhamdulillah. Lengkap itu. Dilengkapi dengan 3 hal pula. Alhamdulillah bil lisan, alhamdulillah bil janan, alhamdulillah bil arkan, insyaallah. Dan minta pun Allah beri. Ketiga. Cuma jangan ngatur Allah pula beri apa. Maka setuju sekali Ustaz, kalau santri-santri kita mudah-mudahan niatnya bahasa Inggrisnya meliti dan macam-macam, karena Allah ingin hafal Al-Quran. Soal nanti jadi apa itu urusan Allah, tapi yakini kalau yang menentukan Allah, insya Allah terbaik. Bukan karena selera kita. Orang beri begitu, kematian serah kepundut, ada ke sini.
Dia ada kan juga kebayang jadi ketua pengeluaran. Ya, ya. Pokoknya ngaji, belajar, sampai. Coba ya. Alhamdulillah. Apa kalau kita yang ngarang-ngarang minta begini, kacau kita itu bagus bagi Allah belum? Kalau menurut selera, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati baiknya dunia kita itu orang kaya, ya. Pejabat, punya duit, punya harta, mungkin di rumah mewah. Begini. Itu kata selera. Tapi yakinkan manakala Allah berikan anugerah harta banyak, jabatan bisa membawa kebahagiaan akhirat? Belum. Karena di sela itu banyak ujian betul. Tapi kalau Allah yang bagi, aman. Mari saling berdoa dengan alhamdulillah khulasa sering ceramah tadi saya sampaikan. Yuk, saya coba praktekkan. Alhamdulillah. Nah, itu dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, apa jawabnya? Alhamdulillah. Lagi. Nah, alhamdulillah. Ya Rabbullah. Sudah syukur, karena syukur la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum ana bi'adzabin adzabil sari takabur. Alhamdulillah bersih dapat doa Allah. Ulangi. Alhamdulillah. Ya Rabbullah. Dari mana datangnya? Dahulu waktu Allah memasukkan roh Nabi Adam ke dalam jasadnya, alhamdulillah. Iya. Yang diucapkan pertama oleh Nabi Adam, orang pertama di dunia adalah kalimat alhamdulillah. Kelakuan yang pertama bersih. Jadi sering-seringlah bersih. Bahin. Ibu ya. Lain dengan buah dulu lewat datang dia kan. Cucu bersuahin. Tulak sawan. Gelis kecil. Kenapa juga hidup adu ya? Hidup arah sunnah. Itu banjar ya. Sampai hari kiamat insya Allah itu disunahkan oleh Nabi kita yang kita cintai, panutan kita sebelum-sebelumnya dikala bersin ucapkan alhamdulillah. Dan manakala ada orang bersin di sekitar kita ucapkan doa yarhamukallah, dan yang bersin doakan ucapkan yahdikumullah wa yuslim barak, betapa indahnya. Jadi sering-sering bersin juga, sering-sering. Kadang-kadang itu diajak lainnya. Salam aja katanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beruntunglah yang mengucapkan salam satu orang namanya Abdullah Sani, orang berdepan ya. Dengan assalamualaikum lalu doakan oleh beratus orangnya. Ayo, mana nanti? Untung. Coba dia ini mendoakan. Assalamualaikum. Mudah-mudahan Bapak itu selamat. Ya puasa ini mudah-mudahan dia selamat ya. Alhamdulillah. Jadi saya sampaikan. Jadi Nabi itu pernah kejadian. Ada ketemu anak sesat diantar ke rumah. Sampai ke rumahnya anak Nabi, assalamualaikum. Yang di dalam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Sampai 4 kali Nabi salam, tidak ada kedengar jawaban. Tidak ada kedengar jawaban, buatan wonten jawaban yang lebat.
Rasul, kenapa tadi saya salam 4 kali tidak ada jawaban? Ada Rasul, cuma Rasul dari mana? Coba sengaja, belum sengaja. Kenapa sengaja? Supaya Rasul pada saat ini detik yang sama mendoakan saya sekeluarga bunda hanya 1 kali. Paham? Jadi nanti Pak, suatu saat Pak datanglah dia, datanglah Pak Terima, apalagi datanglah akhirnya orang ini semua Ustaz guru ke rumah, jangan langsung jawab. Pak 7 kali belum dijawab. Harapannya apa? Supaya guru yang datang, kiai yang datang, ulama yang datang bisa mendoakan tidak hanya sekali. Ini berdua tapi serius. Cuma kalau besok pagi sampai yang buktiakan, ya kacau. Siapa namanya Abdul Salim? Maksudnya intinya doa itu sudah. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Pakai kalimat subhanalladzi atau subhanallah karena menghindari, mengantisipasi kemungkinan orang-orang banyak pada saya. Ya kan memang banyak yang tidak terkait dengan kejadian Isra. Kenapa? Karena waktu itu orang menggunakan akal dan kejadian yang sekarang belum ada. Kalau sekarang ini yang mana nih Pak? Apa ya Pak? Ada punya ibu? Punya? Udah putih? Serumah masa belum ayahnya punya, bapaknya punya, rumahnya punya, dah 5 sekeluarga 5 buat ini. Pak dan ibu berapa rumah? 5. Kalau sekarang kenapa heran? Sekarang ada acara di Mekah, di Madinah, di Jepang, di Amerika. Lihat yang pakai jas nampak, pakai gamis nampak, kelihatan pakai gamis. Yang terdapat 2 pakaian ini nampak ya? Entah waktu pengalaman dah. Jadi kalau sekarang justru tidak pusing-pusing dengan cerita itu, tapi kita tidak secara itu. Keyakinan kita adalah datang tadi. Dinyawakan ya? Dinyawakan ya? Ada nyawanya? Bisa bergerak? Tidak bisa bergerak. Kenapa sore kemarin masih di Jambi, hari ini kemana-mana? Sampai ke warung kopi ini. Warung kopi baru maknya sampai ke Sumatera, sampai ke Pondok ini. Kayaknya kemana sampai ini bilang? Berapa bulan sampai ke Yang aneh bukan ini yang jalan sendiri, karena ini dibawa oleh Abdullah Sani. Begitu juga Nabi. Sudahlah, saya kira kita sudah sepakat Pak, ya tidak akan bergeser lagi. Cuman setelah kita yakin bahwa semuanya pergerakan apapun yang bergerak di alam ini, makhluk Allah ini, tidak ada yang bisa lepas daripada ketentuan Allah. Bahkan la tataharaku dzarrah illa biidznillah. Atau bahasa lain illa biidzni rabbih. Tidak ada debu atau sebisa pun yang bergerak kecuali dengan izin Allah. Apalagi gunung. Tetapi jangankan gunung, dunia ini bisa hancur lebur kalau Allah berkehendak. Apapun tentang makhluknya, apalagi kita ini, kehendak Allah lah yang berlaku. Dan bagi Allah tidak ada yang sulit, bagi Allah gampang. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Hafal tidak tuh? Sudah Pak? Asal sudah? Kalau sudah yakin, jangan berhenti di sebuah keyakinan. Karena iman yang sempurna itu bukan saja diucapkan, tapi harus diyakini. Bukan saja sebatas diyakini, tapi juga harus dipraktekkan dengan perbuatan. Maka yang pertama, yuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau orang tanya, kenapa harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu kami menyembah dan meminta tolong. Jawabnya karena Malikul Yaumiddin.
Jawabnya karena Ar-Rahman, jawabnya karena Rabbul Alamin, jawabnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong, mengabdi dan minta tolong. Pertanyaannya, minta tolong dulu atau mengabdi dulu? Mana yang bagus? Serempak juga ada apa-apa ya, orang awam. Kalau masa kemarin minta tolong dipilih jadi wakil gubernur, sekarang jadi ngabdi sebagai, itu boleh-boleh juga kalau diarahkan ke situ. Jangan jadi persoalan. Yang ingin saya sampaikan, beribadah boleh, wajib. Tadi saya sampaikan adalah ibadah pengabdian secara umum. Mari kita buktikan pengabdian kita untuk kepentingan diri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk agama ini. Ya mudah-mudahan mengakibatkan kita nanti hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Yang mudah-mudahan nanti kita sudah mati, wafat, sedo, meninggal, tapi malaikat masih sibuk ngurus kita. Mau Bu? Kayaknya sudah mati, sudah, tapi kok kayak orang masih hidup. Contoh secara dunia, ada gambar Bung Karno, ada gambar pejuang-pejuang, ada gambar Gus Dur, ada gambar ulama besar itu. Kurangnya masih ada di dunia. Ada. Tapi disebut terus, bahkan gambarnya pun dijual laku. Bahkan gambar Abdullah Hasan dijual itu tahun ya. Gambar ayah, insya Allah. Apa artinya ini adalah kelihatannya dia sudah wafat, tapi masih dikenang secara dunia. Nah secara akhirat, wafat memang. Tapi malaikat masih terus mengurus, mencatat semua perbuatan yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Ini yang dalam Al-Quran, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Aku buka seru. Kalau soal insya Allah hari ini, insya Allah datang saja, duduk saja. Insya Allah Allah mencatat sebagai amal kebaikan, tapi dampak dan bekas dan pengaruh dari kehadiran kita, dari kesibukan kita ngurusi majelis Quran ini, insya Allah sampai hari kiamat malaikat masih sibuk makan. Amin. 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 Siapa yang dicatat? Mulai yang punya ide. Yuk, sebaiknya kita buat majelis Quran. Mulai yang buat perencanaannya, mulai yang sampai apa tadi saya malam gotong royong tadi, Limbun, yang keluar uangnya, yang tenaganya, yang pikirannya, wali santrinya, yang mikirkan, termasuk santrinya, semuanya ini ada bekas pengaruhnya yang insya Allah hatta yaumul qiyamah insya Allah malaikat tetap mencatat kebaikan. Bahasa lain adalah jariyah, tapi bahasa lain adalah wa asarahum, yaitu peninggalan ini. Termasuk ini masak ya. Bagaimana? Gotong royong ada buat air masak, kelaparan, kacau dalam. Masak pun sehingga dikatakan oleh Ustaz Sobi betul, Manlahu malun falyatasaddaq bimali, dengan harta silakan. Tapi kan tidak semuanya lebih harta. Waman lahu ilmun falyatasaddaq bi'ilmi, dengan ilmunya, pemikirannya, dengan idenya. Tidak semuanya bisa kita mungkin falyat. Waman lahu quwwah falyatasaddaq dikuwati, dengan kekuatan kebersamaan insyaallah nanti yakin bahwa ini adalah menjadi peninggalan kita yang terus dicatat kebaikan oleh Allah sampai hari kita saya potong saja ini.
Nanti di padang mahsyar banyak umatku yang terkejut heran keheran-heranan karena melihat buku catatan yang tidak sesuai dengan pemikirannya. Sudah pernah kepada masalah? Sudah terbayang? Nanti semua akan diberikan buku catatan. Yang pertama yang bahagia insya Allah diberikan buku catatan bisa diterima dengan tangan kanan, alhamdulillah. Yang kedua dengan tangan kiri, alhamdulillah. Insya Allah tangan kiri dulu. Yang buat hal dan celaka tangan kanan dan iso, tangan kiri payah dengan punggung gue. Maka mohon maaf. Saya ingat diajari dulu. Itu kami lah. Kalau mau berwudu, waktu basuh apa tangan apa doanya? Apa? Allahumma hasiyadayya amma asika kulliha. Apa Pak? Apa? Ya Allah, jagalah tanganku ini kedua ini dari berbuat maksiat cepat. Umur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mohon kepada Allah lisan yang selancang ini minimal mau bersyukur, mau berzikir. Waktu hidung Allahumma arihni raihatal jannah, minta kepada Allah mudah-mudahan kita nanti di akhirat bisa mencium bau surga. Amin. Waktu basuh muka Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nanti di akhirat di padang mahsyar banyak yang wajahnya hitam kelam, walaupun di dunia berseri-seri kayaknya. Tadi juga banyak di dunia kelihatannya hitam kelam, hitam manis kayak wajah jelasan ini. Di akhirat akan bersinar terang. Yang kita minta kepada Allah, wajah kita nanti pada masa bisa bersinar. Apa doanya dia? Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nah, di kanan basuh tangan kanan, di kanan ini Allahumma ati kitabi di yamini wala tu'ti kitabi ya Allah, berikan buku catatan nanti bisa aku terima dengan tangan kanan bukan dengan tangan kiri. Waktu basuh tangan kiri, ya Allah, Allahumma la tu'ti kitabi bisimali wala min wara'i dhahri. Jangan ya Allah, aku hanya bisa jadi mau kelihatan dengan ini. Sudah. Waktu basuh muka kepala ya, sebagian, karena sebagian banyakkan kirinya. Maka mohon maaf dulu yang hafal Al-Quran, alhamdulillah. Tapi masalah fikih juga jangan lupa. Ya, mohon maaf kalau saya langkah. Allahumma harrim sya'ri wa basari 'alan nar. Ya Allah, haramkan kulitku, rambutku ini dari api neraka. Waktu basuh telinga dan ini. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita ini kalau mendengar yang datangnya dari Allah, dari Rasul, disampaikan sahabat, ulama, guru-guru kita senang. Senang gitu lah. Biasanya masuk ulurnya kadang-kadang tidak terdengar lagu rumah irama, mana yang lagu irama orang semuanya. Tapi kalau ini dikabul, insya Allah mendengar Al-Quran senang. Di samping sebelah di mata melihat Al-Quran senang. Dibacakan tausiah senang, diterjemahkan tafsirnya senang. Semua isi yang manakala itu kita senang. Alhamdulillah, doanya waktu basuh telinga. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Dan waktu bersih kaki, Allahumma sabbit qadami 'ala sirat. Mudah-mudahan tetap pada buku yang lagi ini di jalan kita memiliki dengan sirotol
Mana kau terkejut? Gimana dengan tangan kanan? Malaikat, aku banyak pahala saya ini, kapan saya berbuat? Rasanya kami bisa biasa saja. Udah, sama-sama. Malaikat itu waktu kamu bertolong bersedekah di majelis itu, pahalanya dia berkembang lebih banyak. Kamu sudah meninggal pun pahala dapat didapat oleh malaikat itu. Jangan sebaliknya. Terkejut bukan itu. Ya malaikat, ini dosa apa? Saya kan tidak pernah melakukan dengan malaikat. Betul. Tapi apakah kamu tidak ingat, wahai saudara manusia, bahwa kamu dulu urus diri kamu sendiri, kamu salat memang, kamu ibadah memang, tapi anak-anakmu Al-Quran tidak kamu ajari, salat tidak kamu ajari, akidah tidak kamu berikan, akhlak tidak ajari, maka anak-anakmu jauh dari agama. Karena jauh dari agama mereka maksiat, dan ingat maksiat mereka hanya karenamu, maka dosa yang dilakukan oleh anak-anak ini kamulah nanggung juga. Alhamdulillah ini. Maka mari saya ulangi, mari minimal kita senang dengan seperti ini. Senang tak? Mana buktinya? Saya tidak tahu, saya mudah-mudahan kalau salah maksiat itu. Ahli Allah di bumi ini adalah ahli Al-Quran, qari'ul Quran, mahir qari'il Quran. Itu ahli Allah. Kata Allah muliakanlah. Maka pesan saya sama dengan orang tua beliau ini dengan orang tua saya. Tapi saya berpisah. Apalah kalau dia bukan kami, pasal kalian gitu. Beliau jadi ketua pada agama apa satu orgaannya. Ini banyak kan. Tapi orang tua kami berdua dulu apa? Tolong wahai nak. Hormatilah para guru, para hafaid ahli Al-Quran. Sebisa-bisa kamu. Kalau kamu nanti dia dapat, insya Allah anak kamu akan dapat. Kalau anak kamu dapat, insya Allah cucu kamu akan dapat. Hormatilah sebisa-bisanya. Kalau tidak bisa, dia keluarkan aja. Wallahi saya tidak bohong. Kalau sekali tidak bisa lah. Ahlinya dihormati, bahkan kalau Quran ini mohon maaf ya, pada santri mushafnya itu dulu hormati juga. Saya ingat guru masuk dari bulan ini ada bawah. Dulu kan pakai kapur, kapur ini bukan kayak ini, kapur yang itu. Dikala yang ditulis ini ayat, hanya Bismillahirrahmanirrahim apa? Waktu ngapus itu dikata ini. Jadi kapur yang berhamburan tidak sanggup dia, tidak rela dia kalau sampai ke bumi ditampung begini. Kenapa kapur ini adalah bekas tulisan untuk tulis Al-Quran, begitunya takzim dan hormat. Tadi janji, ya Allah, tapi tidak semuanya ditumpal gitu, masih ada dua. Dulu, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya segitu. Yungnya lah Quran. Imbah disiung diandak nih, ada berlututnya. Ada tak? Quran. Tuhan paham namanya. Saya tidak mengatakan soal haram atau tidaknya, tapi tak kita juga. Ada lagi jenazah. Begitu yasin supaya enak yasin barat diandak di atas mayat. Lumayan kalau di sini ke atas. Maafkan Allah. Menurut banyak diandak gitu. Subhanallah. Kita hormati soal perbedaan pendapat silakan, tapi kita ingin bahwa memuliakan Al-Quran karena akhirul Allah kita mulai daripada mushaf apalagi Quran yang memuliakan, dan kita buktikan dengan tadi itu minimal kita doa dan man lahu malun fal yatasaddaq bi mali wa man lahu ilmun fal yatafaqqah wa man lahu quwwatun fal yatasaddaq bi quwwati. Kepada Allah kita bermohon
mudah-mudahan apa yang dilakukan dirintis oleh kita semua ini menjadi sebuah keberkahan, bukan saja untuk diri kita, bukan saja untuk keluarga kita, tapi juga untuk masyarakat kita dan bangsa kita dan jamaah kita ini. Lebih penting mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi penolong kita untuk husnul khatimah. Di seluruh kesalahan kita, kesalahan kita orang awam yang berdosa, insya Allah kita husnul khatimah ditolong oleh Al-Quran. Sebagaimana Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat pembacanya. Mendengar, membaca itu, apalagi menyimpan di dalam dada. Insyaallah manakala di dalam dada ini anak-anak kita ada isi Al-Quran, tidak seperti rumah yang kosong yang tidak pernah ditempati yang lain. Nah ya Pak, rumah 2 tahun ada ditunggu. Di sana ada apa? Kanan semak, kiri semak, depan semak. Ada apa di sana? Masuk rumah bertakut. Ada hantu setan. Mudah-mudahan tidak. Tapi kalau ada ayat Al-Quran, apalagi maaf. Dan Bapak para wali, sungguh luar biasa kalau ada anak kita kok bisa hafal Al-Quran. Ya usahlah 30 juz, juz itu lengkap. Subhanallah, luar biasa. Apalagi mudah-mudahan bisa 10 juz, 30 juz. Alhamdulillah. Nolong orang tuanya pasti nggak usah ragu. Orang tuanya dikubur, orang tuanya barzah, pastikan Qurannya anak kita bisa menolong kita, meringankan beban-beban kita di alam barzah. Mudah-mudahan membawa keselamatan dunia kita akhirat, dan insya Allah di dalam surga nanti kita dimasuk Allah di akhirat di dalam surga Allah dalam keadaan aman dan bahagia. Maaf, Pak Menkom ya, Guru. Saya kira sampai di sini saja. Ada hal yang tidak berkenan, tentunya banyak. Saya mohon maaf. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma biqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Abdul Muhsin MPDI. Kemudian memasuki acara selanjutnya, itu doa yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad. Kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين حمد الناعمين، حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.